Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Afifa dari PG Pautrek B 2019, nomor absen 09, nomor NIM 11931130007. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes MSG M.Hum dan Ibu Elia Siska Anggraini SSNMA. Mata kuliah Seni Rupa Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan materi seni rupa umum, seni rupa anak usia dini, dan teori seni rupa yaitu merangkai, sesuai dengan nomor absen saya yaitu 09. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu seni rupa secara umum. Seni berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sani yang artinya pemujaan, penyembahan, atau layanan. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa juga diartikan sebagai hasil ciptaan, kualitas hasil ekspresi, alam keindahan, dan segala hal yang melebihi keasliannya. Berdasarkan sifatnya, seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang pertama, seni rupa murni merupakan sifat dari seni 2 atau 3 dimensi yang memiliki karakteristik natural dan alami, dibuat untuk pemenuhan hasrat estetis serta ekspresi dari senimannya. Yang kedua, seni rupa terapan. Karya seni rupa yang dibuat dengan pertimbangan untuk pemenuhan fungsi praktis atau terapan. Di dalam seni rupa terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama, unsur titik, yang kedua, unsur garis, yang ketiga, unsur rupa raut, yang keempat, unsur rupa warna, yang kelima, unsur rupa tekstur, yang keenam, unsur rupa gelap terang, dan yang ketujuh, unsur rupa ruang atau space. Prinsip-prinsip seni rupa. Konsep komposisi menjadi penting untuk memecahkan dan menganalisis hasil karya. Komposisi dalam seni rupa terdiri atas kesatuan, keserasian, irama, dominasi, keseimbangan. Yang pertama, kesatuan merupakan prinsip pengorganisasian unsur-unsur serupa yang paling mendasar. Yang kedua, keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga, irama merupakan pengaturan unsur secara berulang dan berkelanjutan sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak, membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Yang keempat, dominasi merupakan pengaturan bagian yang menguasai dalam suatu susunan agar menjadi pusat perhatian dan tekanan. Yang kelima, keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian-bagian sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang seni rupa anak usia dini. Pengertian seni bagi anak usia dini pada dasarnya adalah permainan yang memberikan kesenangan batin atau rohani, baik bagi yang berkarya seni maupun yang menikmatinya saja. Menurut Rohidi tahun 1985, para pendidik harus memperhatikan kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak karena permainan merupakan kegiatan jasmani dan rohani yang dapat membentuk sebagian besar perkembangan kepribadian anak. Misalnya sikap mental, emosional, kreativitas, estetika, sosial, dan fisik. Menurut Harlow tahun 1986 menyatakan bahwa kreativitas memberi anak-anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar. Penghargaan yang mempunyai pengaruh nyata terhadap perkembangan kepribadiannya. Sebagai contoh, tidak ada yang memberi anak rasa puas yang lebih besar daripada menciptakan sesuatu sendiri. Apakah itu berbentuk rumah-rumahan yang terbuat dari kursi yang terbalik dan ditutup selimut, atau gambar seekor anjing. Oleh karena itu, menurut Utami Munandar tahun 1987 menyatakan bahwa pengembangan kreativitas dalam sistem pendidikan penting dikembangkan. Manfaat mempelajari seni rupa. Yang pertama ada manfaat individu, yaitu kebutuhan emosional. Mempelajari seni dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi penciptanya dan juga penikmatnya, menjadi lebih apresiatif dan melatih diri untuk merasakan emosional merupakan manfaat yang dapat dirasakan dari belajar seni. Yang kedua, kebutuhan fisik. Manfaat belajar seni untuk individu selain dapat memenuhi kebutuhan emosional juga dapat memenuhi kebutuhan fisik. Mereka saling berkaitan, hasil yang diberikan emosional dapat mempengaruhi fisik seseorang. Yang kedua ada manfaat sosial, yaitu sebagai media hiburan.
Mempelajari seni dapat memberikan manfaat sebagai hiburan atau rekreasi. Yang kedua, media komunikasi. Manfaat belajar seni adalah menggunakan seni menjadi media komunikasi. Yang ketiga, media pendidikan. Ini merupakan manfaat untuk kepentingan pendidikan dalam kehidupan sosial. Seni dapat dijadikan media untuk pembelajaran dengan cara memberikan petunjuk atau informasi yang dibutuhkan sebagai bantuan. Pendidikan ini manfaat belajar seni untuk anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan kreativitas. Anak-anak mempunyai imajinasi yang luar biasa. Imajinasi tersebut dapat dikembangkan untuk kedepannya menjadi lebih baik dengan cara belajar seni. Yang kedua, membangun pola pikir yang dewasa. Pola pikir yang dewasa dapat dibangun sejak dini dan bisa dibimbing dengan menggunakan seni. Yang ketiga, membangun sikap solidaritas. Belajar seni harus dilakukan secara berkelompok sehingga diperlukan solidaritas. Contoh kegiatannya dilakukan secara berkelompok adalah menari, memainkan musik, membuat prakarya, dan juga menggambar. Yang keempat, menimbulkan karakter yang tidak mudah menyerah. Manfaat belajar seni juga membangun karakter yang tidak mudah menyerah. Anak-anak belajar seni dengan dorongan yang tepat ingin membuat karya seninya yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima, belajar untuk mengapresiasi karya. Hal terpenting dari manfaat belajar seni untuk anak-anak adalah memupuk apresiasi terhadap karya-karya yang telah dibentuknya. Saya akan menjelaskan materi utama sesuai dengan materi saya di urutan ke-9, yaitu merangkai. Merangkai adalah suatu bentuk kegiatan keterampilan yang menuntut adanya sentuhan rasa seni dari pembuat sesuai dengan bahan yang digunakan dengan alat bantu rangkaian. Merangkai adalah kegiatan berlatih berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara menyusun bagian-bagian bahan yang dapat dibuat benda hias atau benda pakai dengan memakai bantuan alat rangkai sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Merangkai pada dasarnya menyusun benda-benda, pernik-pernik sesuai dengan sentuhan keindahan sehingga orang yang melihat merasa puas. Pada dasarnya merangkai memperhatikan unsur visual. Unsur tersebut harus mempunyai prinsip penyusunan seperti komposisi warna, bentuk, ukuran, jenis, irama, dan sebagainya. Keterampilan merangkai memiliki tujuan untuk permainan, meningkatkan kreativitas, melatih komposisi, melatih imajinasi, melatih membuat irama, melatih rasa kebersamaan melalui kerja kelompok, melatih dan meningkatkan untuk mengutarakan pendapat, meningkatkan apresiasi, dan sebagainya. Tujuan merangkai yaitu permainan merangkai berfungsi sebagai alat bermain anak. Benda-benda yang akan dirangkai tidak ditujukan untuk kebutuhan tertentu, melainkan untuk latihan memperoleh kepuasan rasa dan memahami keindahan. Yang kedua, kreasi dan komposisi. Kemungkinan benda atau komponen lain dapat diminta guru kepada anak untuk menyusun ala kadarnya. Benda-benda tersebut dikumpulkan dari lingkungan seperti papan bekas atau kotak sabun serta lainnya dibayangkan sebagai bangunan yang megah. Yang ketiga, gubahan atau inovasi. Merangkai dapat ditujukan untuk melatih kreativitas, yaitu dengan cara mengubah fungsi lama menjadi fungsi yang baru. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang teknik merangkai. Yang akan saya rangkai di sini adalah bunga. Biasanya tuh anak TK memberikan bunga kepada gurunya di saat hari guru. Nah, alat dan bahannya itu ada gunting, ada lakban, ada plastik kaca. Jadi langkah pertamanya yaitu kita merangkai dahulu bunga-bunganya. Ini setelah itu kita lakban bunga-bunga yang sudah kita rangkai.
agar tidak terlihat kaku ataupun terlalu berdekatan, jadi kita rada jarangkan sedikit. Ini. Oke. Jadi bunga-bunga yang sudah selesai kita rangkai tadi, sekarang kita rangkai ke dalam plastik. Nah, kita masukkan. Dah jadi rangkaian bunga. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.